Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nining. Waalaikumsalam Pak Dadan, selamat pagi juga Pak Dadan. Gimana kabarnya Bu Nining? Alhamdulillah sehat Pak Dadan pada hari ini, mudah-mudahan Alhamdulillah. selanjutnya juga sehat ya Pak. Amin. Ya, Begitu alhamdulillah. juga Pak Dadan gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, apalagi sekarang bisa bertemu Ibu Nining ya, jadi menambah semangat. Sama begitu saya juga Pak Dadan ketemu Pak Dadan membawa semangat yang Iya, dalam persiapan MPLS ini ya Pak ya. iya betul Bu. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, amin ya Pak ya. Amin, Allahumma Iya. amin. Oh ya, kemarin itu Ibu Nining bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya ya, betul Ibu? Iya betul Pak Dadan. Eh, saya tuh gimana ya, ingin dari kemarin itu ingin mengontak Pak Dadan gitu ya, ingin berdiskusi gitu dengan Pak Iya, Dadan itu mengenai ini Pak, permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih nih waktu luangnya Pak Dadan yang sudah mulai mau berdiskusi dengan saya Pak Dadan. Terima kasih atas waktunya ya Pak Dadan iya. ya. Sama-sama Ibu, ya saya juga berterima kasih Ibu sudah ingin berbagi cerita dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Nining. Nah, kemudian saya juga senang kalau memang Ibu ingin berdiskusi dengan saya dan kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan dari Ibu? Begini Pak, saya menganggap Pak Dadan itu sebagai rekan saya ya Pak yang eh, bisa membantu permasalahan yang sedang saya hadapi dan mudah-mudahan dengan diskusi ini bisa membawa solusi yang baik gitu Pak. Jadi kalau permasalahan kita dipikirkan sendiri tanpa diskusi kayaknya gimana gitu Pak. Iya, Jadi masalah itu nggak akan tuntas-tuntas kayaknya Pak Dadan. Jadi saya punya kepikiran, saya mau kontak Pak Dadan ya, mudah-mudahan ada waktu luangnya gitu iya. Pak. Alhamdulillah ya, saat ini kita bisa berdiskusi dan mudah-mudahan saya bisa ya Bu untuk bantu memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan Ibu. Dan sekarang bisa Ibu ceritakan pada saya kira-kira apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang? Eh, Permasalahan yang sedang saya hadapi itu sebenarnya itu rasa kecewa, Pak, Oh dalam iya, pembelajaran, kecewa gitu. Jadi, kecewa apa ini ya? kalau nggak didiskusikan gimana gitu, nanti belum nggak ada solusinya. Jadi dampaknya saya nanti sama murid sendiri itu, Pak. Jadi, eee, rasa kecewa yang belum saya bisa pecahkan dengan sendiri gitu, Pak. Iya, baik saya mengerti. Kira-kira apa ya yang membuat Ibu kecewa? Kemarin itu gini Pak, saya itu kan melakukan asesmen formatif tuh Pak. Iya, Setelah saya koreksi, asesmen itu saya menemukan banyak siswa yang nilainya masih rendah ya, masih rendah kok bisa seperti itu. Saya itu bertanya dalam diri saya itu, apa saya itu kekecewaan yang yang saya rasakan gitu Pak, apa saya salah dalam mengajarnya atau medianya. Jadi bertanya-tanya sendiri gitu Pak, apa yang menjadi titik iya. permasalahannya gitu yang membuat saya itu kecewa dari nilai asesmen anak itu tersebut Pak. Oh iya. Jadi itu yang membuat Ibu kecewa. Jadi kemarin Ibu melakukan asesmen formatif dan setelah dikoreksi asesmennya, Ibu menemukan banyak siswa yang nilainya masih rendah gitu ya. Iya Dan betul Kak Dadang. iya, kalau boleh tahu, Ibu bisa ceritakan kepada saya bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Ibu ajarkan? Kalau saya tuh waktu dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas nih ya Pak Dadan ya, saya itu menerapkan pembelajaran yang kooperatif tuh. Siswa itu mendiskusikan dalam LKPD-nya secara berkelompok, lalu eh, mereka itu mempresentasikan tuh hasil dari diskusinya dan tanya jawab juga dengan kelompok yang lainnya. Itu yang sudah saya lakukan waktu kemarin itu Pak Dadan dalam proses pembelajarannya. Iya. Namun pada saat tes formatifnya itu kok masih ditemukan banyak siswa yang memperoleh nilai yang masih rendah gitu, Pak. Padahal itu dalam proses pembelajaran sudah saya tempuh itu gitu, Pak. Oh iya iya. Jadi pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu menerapkan pembelajaran kooperatif. Kemudian
siswa mendiskusikan LKPD secara berkelompok ya, Bu. Iya Kemudian betul. melakukan presentasi hasil diskusi dan tanya jawab dengan kelompok lain. Cuman pada saat Ibu memberikan tes formatif, masih banyak siswa yang peroleh nilai yang rendah gitu ya, Bu, ya? Iya betul Pak Dadan. Nah, berkaitan dengan masalah yang Ibu sampaikan itu, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Setelah asesmen biasanya itu saya itu Pak, meminta kepada siswa yang nilainya rendah itu suruh apa ya, suruh mempelajari ulang lagi materinya. Lalu menanyakan kepada siswa itu bagian mana sih yang masih belum dipahami kepada anak itu. Lalu saya menjelaskan ulang Pak dari materi yang sudah diajarkan supaya anak itu lebih paham lagi gitu itu Pak saya lakukan Pak Dadan. Iya, berarti udah bagus tadi asesmen yang, eee, biasanya itu, Ibu minta ke siswa yang nilainya rendah, kemudian Mhm. minta untuk mempelajari ulang materinya, dan menanyakan bagian-bagian yang masih belum dipahami, itu sudah bagus, Bu. Nah, kemudian setelah itu, setelah Ibu melakukan hal tersebut, bagaimana respon mereka atas solusi yang Ibu lakukan? Apakah, Ibu menemukan hambatan-hambatan? Nah, itu Pak, yang saya jadi permasalahkan yang bingung gitu Pak ya. Setelah saya melakukan itu, masih ada beberapa siswa sih yang belum, apa, apa, yang udah mengikuti arahan dari saya dan saya juga mempelajari ulang lagi materi itu. Ada beberapa siswa yang mengikuti arah yang sudah saya itu kan lakukan untuk mengulang lagi materi sih Pak. Oh, iya iya. Jadi beberapa Namun, siswa terus? ada beberapa siswa yang sudah mengikuti arahan saya, ada beberapa siswa juga yang sulit untuk mengoneksikan pemahamannya gitu, antara yang satu dengan yang lainnya gitu, Pak. Jadi, Oh, ada anak yang sudah bisa memahami dengan di awal, ada juga yang belum gitu, Pak. iya iya. Berarti beberapa siswa itu sudah mengikuti arahan dari Ibu ya, untuk mempelajari ulang materinya, tapi ada beberapa siswa yang masih kesulitan gitu ya, Bu, ya, Iya, mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan konsep lainnya. Nah, berarti, siswa sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya dengan mempelajari ulang materi, namun terkendala dalam menghubungkan konsep materi. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya, Bu? menurut saya kemungkinan ini ya Pak Dadan, ini, apa apa yang ada di dalam hati Iya saya ketika waktu pelaksanaan pembelajaran ini Pak ya. iya Mungkin karena siswa tersebut mungkin kurang apa ya, dalam memahami konsep dasar materi sebelumnya itu, mungkin karena keterbatasan alat peraga yang ada di kelas gitu iya mungkin Pak. Itu mungkin yang saya, rasakan gitu ya Pak Dadan ya. iya. Berarti Ibu merasakan, siswa tersebut masih kurang dalam memahami konsep dasar materi sebelumnya dan, terbatasnya alat peraga di kelas, seperti itu ya, Bu? Iya betul Pak Dadan. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya dipengaruhi oleh alat peraga yang terbatas, Bu? Setelah itu sih saya melihat dari hasil jawaban yang, saya analisis ya Pak Dadan, sebagian besar murid saya itu setelah dalam menggunakan konsep dasar dan menyebutkan beberapa contoh bangun ruang itu Pak yang sudah, saya lihat gitu dari hasil anak-anak. Iya iya. Nah, kemudian, ini Bu, saya tertarik nih ya, dengan penjelasan Ibu mengenai konsep dasar dan keterbatasan alat peraga di kelas. Nah, lalu solusi apa yang Ibu pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi? Oke, yang ada di pikiran saya itu pada saat ini ya Pak Dadan ya, Ya, karena siswa itu sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar itu, maka saya akan memberikan mungkin ya bantuan pembelajaran dengan menerapkan tutor sebaya itu yang ada dalam pikiran saya Pak Dadan. Itu yang akan saya terapkan nanti itu yang ada di dalam benak saya untuk mengatasi masalah ini mungkin Pak Dadan. iya. Menarik sekali itu, Bu, ya. Jadi, yang menurut apa,
pemahaman Ibu mereka itu masih kurang menguasai konsep dasar, kemudian Ibu memberikan bantuan pembelajaran dengan menerapkan tutor sebaya. Nah, seperti itu saya sepakat Bu, ya karena dengan tutor sebaya itu akan membantu para siswa Ibu atau murid Ibu itu untuk meningkatkan pemahamannya, terutama menguasai konsep dasar tentang matematika. Iya, betul gitu, Pak. Maksud saya seperti itu, Pak, Iya, pada betul. Nah, awalnya tadi gimana ya, ini gitu, Pak, merasa iya. kecewa gitu, Pak. Ya, itu menarik sekali, Bu. Nah, kira-kira, apa Ibu memiliki gambaran lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid, terutama dalam memahami materi? Ya, mungkin ini, Pak, karena tadi ya, karena keterbatasan alat peraga yang ada di kelas, saya akan mencoba untuk mengajak murid belajar itu di luar kelas, untuk mendapatkan mungkinnya dengan anak belajar di luar kelas tentunya explore anak itu lebih luas, lebih luas lagi dalam yang diperoleh oleh siswa gitu ya, yang didapat dari siswa jika pembelajarannya dilakukan di dalam kelas itu yang ada dalam pikiran saya Pak. Karena keterbatasan alat peraga di kelas itu terutama kemarin tuh pelajaran matematika yang sangat kecewa itu ya Pak Dadan ya, Ya. karena keterbatasan alat peraga yang di kelas, saya mungkin harus belajarnya di luar kelas ya, supaya anak itu lebih mendapatkan contoh yang konkret gitu, yang dilihat nyata gitu ya Pak, Iya, dengan pola pikir murid siswa itu sendiri, itu yang ada di benak saya Pak. iya. Bagus sekali, Bu. Jadi kalau di dalam kelas kan ya, karena keterbatasan alat peraga ya, jadi mereka hanya mungkin melihat alat peraga yang terbatas dan juga hanya melihat gambar-gambar di buku yang 2 dimensi saja seperti itu. Kemudian Ibu mencoba mengajak murid belajar di luar kelas, yaitu outing class ya, Bu ya, untuk mendapatkan contoh nyata yang lebih luas lagi yang bisa diperoleh siswa jika pembelajaran dilakukan di luar kelas. Dan mungkin Ibu perlu menyesuaikan pembelajaran ya. Jadi dengan kreatifnya Ibu tadi pembelajaran itu dilakukan di luar kelas. Jadi dengan demikian hal tersebut akan membantu murid-murid memahami konsep materi dengan lebih mudah. Seperti itu ya, Bu. Ya, baik Pak Dadan, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran nanti saya waktu dalam terdekat deh, supaya anak lebih memahami lagi dari konsep dasarnya. Nah, oke, kalau begitu kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Insya Allah sih Pak Dadan saya akan langsung menerapkan pertemuan berikutnya Pak di dalam waktu dekat ini Pak Dadan. Baik. Nah, kira-kira apa yang Ibu akan persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Nah, saya akan menyiapkan nih dari tadi pengalaman tadi di awal karena kurang alat peraga ya Pak ya. Ya. Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap muridnya kan, itu yang berbeda, terutama bahan materi dan akan melakukan pembelajaran di luar kelas yang dapat membantu siswa itu langsung berperan di dalamnya itu agar lebih mudah untuk memahaminya gitu, Pak. Oke, bagus sekali ya untuk komitmennya Ibu, yaitu Ibu akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap murid dan juga kebutuhan belajar itu terutama bahan materi dan akan melakukan pembelajaran di luar kelas yang dapat membantu siswa ikut langsung berperan di dalamnya agar lebih memahaminya. Dan untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Ibu? Tentunya saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kelebihan kemampuan lebih baik ya Pak untuk tadi belajar untuk sebagai tutor sebaya untuk menjadi tutor sebaya dalam di setiap pembelajaran yang akan dilaksanakan itu Pak. Oke, baiklah Ibu, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang Ibu sampaikan. Kemudian harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan siswa-siswa Ibu itu dapat
mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang bagus ke depannya. Amin. Terima kasih banyak Pak Dadan yang sudah bersedia atas waktu dan pertanyaan yang luar biasa yang membuat saya tanpa sadar di awal merasa kebingungan nih, kecewa banget dengan permasalahan yang saya hadapi ya Pak Dadan. Alhamdulillah setelah berdiskusi dengan Pak Dadan, saya menjadi lebih bersemangat lagi nih Pak dengan mendapat solusi. Terima kasih banyak Pak Dadan atas semuanya. Nanti saya akan terapkan di pembelajaran berikutnya Pak. Sama-sama Ibu Nining, saya juga sangat merasa senang bisa membantu Ibu menemukan solusinya. Sebetulnya bukan dari saya, solusinya keluar dari Ibu sendiri. Dan sukses selalu untuk Ibu. Semoga pendidikan di sekolah Ibu semakin maju. Amin, sukses selalu juga buat Pak Dadan ya. Saling mendoakan Pak Dadan juga luar biasa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bu, dan saya mohon izin Bu Nining kita akhiri diskusi ini ya. Kita bertemu lagi di mungkin kalau ada yang mau disampaikan atau memberitahu perkembangan dari permasalahan ini, boleh kita diskusikan lagi di diskusi selanjutnya ya Bu. Oke, siap Pak Dadan. Makasih banyak Pak Dadan. Izin ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dadan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dadan? Waalaikumsalam Ibu Nining, alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Dadan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak Dadan. Bagaimana nih Pak Dadan? Waktu kemarin Pak Dadan itu ada nge-WA ke saya ya, katanya Iya, betul Bu. ada yang mau dicurhatkan katanya, Iya, Budi saya pengen ada ini deh diskusi apa gitu. Nah, iya. apa yang bisa saya bantu nih Pak Dadan? Iya, mohon maaf sebelumnya ya Bu, kemarin sempat WA dulu gitu. Takutnya mengganggu Ibu gitu, pengen pengen menghubungi langsung gitu. Iya, jadi mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Dan terima kasih ya Bu atas menyempatkan waktunya ya buat saya untuk berbincang-bincang berdiskusi tentang permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Oh, baik Pak. Apa sih yang bisa saya bantu gitu Pak Dadan dalam mengatasi permasalahan yang sedang Pak Dadan hadapi gitu Pak? Ya, begini Bu, jadi saya itu sedang punya masalah mengenai siswa saya itu yang sering terlambat ke sekolah. Jadi tidak hanya satu siswa Bu, ada beberapa siswa yang memang setiap hari itu datangnya sering terlambat ke sekolah. Dan saya ingin mencari cara agar mereka itu lebih datangnya lebih tepat waktu lagi. Syukur-syukur bisa datang lebih pagi gitu supaya mereka itu bisa masuk ke kelas itu tidak terlambat seperti itu Bu. Oh, baik Pak Dadan, terima kasih sudah bisa berbagi dengan saya apa yang kemarin Pak Dadan ingin didiskusikan ya. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolahnya yang ada di sekolah Pak Dadan, begitu Pak. Iya, betul Ibu. Karena saya pikir Ibu tuh kan di sekolahnya alhamdulillah siswanya itu disiplin. Nah, makanya saya mencoba mencari inspirasi mungkin dari Ibu supaya saya bisa menemukan solusi tentang siswa yang sering terlambat ini. Oh, baiklah Pak. Nah sekarang mari kita mencoba ya mengidentifikasi dari situasi yang Pak Dadan hadapi pada saat ini ya. Dari skala 1 sampai 10, seberapa besar sih Bapak merasa mampu untuk mencapai tujuan ini gitu Pak? Kalau dari skala 1 sampai 10 itu mungkin sekitar 3 ya Bu, karena masih banyak siswa yang sering terlambat dan ini mempengaruhi proses belajar mereka. Jadi kan seharusnya kan siswa itu datangnya on time atau mungkin in time ya sebelum bel masuk, jadi mereka sudah siap di kelas. Tapi karena mereka ini sering terlambat, ini mempengaruhi proses belajar mereka karena mereka ketinggalan belajarnya seperti itu.
Oh, saya sangat mengerti apa yang menjadi permasalahan yang Pak Dadan hadapi ini ya. Lalu, bagaimana menurut Pak Dadan nih, apa kekuatan yang Pak Dadan miliki nih untuk mengatasi nih? Tentunya Pak Dadan, luar biasa pasti punya potensi dan kekuatan yang dimiliki ya, yang Pak Dadan, untuk menghadapi masalah ini. Kira-kira kekuatan apa yang Pak Dadan miliki nih, Pak? Ya, sebetulnya saya sendiri sudah mencoba melakukan praktek segitiga restitusi, Bu. Dan juga para guru juga telah mencoba memberikan pemahaman kepada para siswa yang terlambat tersebut dan beberapa siswa memang sudah mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat tersebut. Jadi sudah sebagian itu sudah memang datangnya itu sudah tidak terlambat lagi, sudah tepat waktu, Bu, seperti itu. Begitu ya. Berarti Pak Dadang sudah mencoba memberikan pemahaman kepada siswa yang terlambat tadi, sudah menggunakan segitiga restitusi juga ya Pak Dadan ya. Nah, baik, kira-kira ada peluang atau kemungkinan yang Bapak lihat tidak, Pak? Ya, mungkin, dengan ya selain berkolaborasi bersama guru, mungkin dengan melibatkan orang tua ya, Bu, ya, dan membuat peraturan yang lebih menarik kayaknya. Jadi agar siswa itu lebih termotivasi datang tepat waktu. Ya, luar biasa. Pak Dadan mau melibatkan orang tua dengan peraturan yang lebih menarik lagi agar siswa itu termotivasi ya, tidak terlambat lagi ke sekolahnya gitu ya Pak ya. Iya, Dan bagaimana dengan hambatan? Tentunya ketika kita mau melakukan perubahan apapun ke arah yang lebih baik, tentunya ada hambatan dan kendala mungkin ya. Kira-kira apa yang akan muncul nih Pak? iya, betul sekali, Bu, ya, hambatan dan kendala itu, mungkin saja muncul dan ada beberapa faktor seperti jarak dari rumah ke sekolah, karena dari, sekolah saya ini ada yang siswa rumahnya jauh sekali dari sekolah, itu salah satu faktornya. Dan juga ada beberapa kendala transportasi yang membuat beberapa siswa sulit untuk datang tepat waktu karena siswa yang jaraknya jauh itu orang tuanya itu tidak punya kendaraan bermotor. Jadi siswa itu bahkan tidak punya sepeda. Jadi mereka itu kalau tidak berangkat ke sekolah bersama temannya atau dia bangunnya siang, mereka itu pergi ke sekolahnya itu jalan kaki. Jadi itu juga beberapa salah satu kendala atau, hambatan yang muncul yang membuat siswa itu datang tepat waktu. Oh begitu. Jadi hambatan, murid yang di sekolah padat terlambat itu mungkin karena jarak dari rumah ke sekolahnya begitu jauh, Iya, dan tidak memiliki transportasi juga ya Pak iya, Dadan, harus iya, menunggu betul, Bu. temannya Iya, yang kosong gitu ya, bisa ngebonceng lebih iya, hemat mungkin ya Pak ya. iya, Apalagi betul. kita juga sama pernah merasakan ya Pak ya, Iya, ketika betul. di masa-masanya lah ketika jarak kita itu gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih menurut Pak Dadan nih? Apa solusi apa dari hambatan tadi yang bisa dapat, Pak Dadan terapkan nih, Pak? Oke, kalau saya pikir sih bisa, melibatkan orang tua lebih aktif ya. Jadi, orang tua itu memotivasi juga ya anaknya itu karena saya pikir memang siswa itu kurang termotivasi juga ya selain sama sekolah, tapi juga sama orang tuanya. Jadi orang tua itu cenderung pasif. Nah, saya mungkin bisa melibatkan orang tua itu lebih aktif lagi dan mungkin juga mengadakan kegiatan di sekolah yang membuat siswa itu antusias untuk datang ke sekolah, gitu, Bu. Luar biasa hebat solusi yang sudah diungkap oleh Pak Dadan itu berarti harus melibatkan orang tua lebih aktif lagi ya, Pak, ya? Betul, Kita Ibu. itu saling dengan itu ya Pak, saling dengan orang berkolaborasi dengan itu, dengan wali murid ya. Hebat sekali ya Pak Dadan udah bisa memunculkan dari permasalahan yang Pak Dadan hadapi. Nah, baik Pak, satu langkah yang positif itu yang menurut saya yang sudah diutarakan oleh Pak Dadan ya. Lalu bagaimana Pak untuk merencanakan nih untuk mencapai tujuan itu? Nah, apa yang sudah direncanakan nih kira-kira sama Pak Dadan agar tujuan ini dapat tercapai ya Pak dengan permasalahan yang ada itu Pak? Ya. Saya sih tadinya berencana untuk bekerja sama, Bu, dengan guru, kemudian bekerja sama dengan orang tua dalam melibatkan siswa, di kegiatan sekolah. Jadi
kita tidak hanya bekerja sama dengan guru saja, tapi orang tua juga dilibatkan dalam kegiatan sekolah dan mungkin juga mengadakan acara yang menyenangkan ya Bu di sekolah. Oh, luar biasa Pak, alhamdulillah. Betul tuh Pak, dengan, melibatkan, orang tua di sekolah, dengan guru-guru juga itu, agar anak itu bisa dengan mengadakan acara yang tadi Pak Dadan katakan ya, agar acaranya menyenangkan di sekolah ya, supaya anak mungkin, tidak untuk terlambat lagi datang ke sekolahnya. Nah, kira-kira apa, yang menjadi prioritas, tertentu dalam rencana ini nih Pak Dadan? Untuk prioritas utama sih, itu tadi melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Kemudian setelah itu kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik. Jadi itu bisa memotivasi siswa ya, supaya mereka itu, datang tepat waktu atau mungkin, datang lebih pagi lagi seperti itu ya, Bu. Luar biasa Pak Dadan, itu langkah yang keren menurut saya Pak, sangat bagus. Nah itu yang diutarakan oleh Pak Dadan tadi. Nah, bagaimana dengan jangka waktunya nih Pak Dadan, ketika sudah prioritas utama sudah dimunculkan oleh Pak Dadan. Nah, kira-kira jangka waktunya nih bagaimana nih Pak Dadan? Saya sih berharap dalam beberapa bulan pertama itu, kita ya para guru itu sudah bisa melihat perubahan positif, terhadap siswa yang datang terlambat tadi, itu sudah berubah ya, kemudian dan lebih banyak siswa yang datang tepat waktu, seperti itu, Bu. Bagus sekali Pak Dadan. Lalu bagaimana Pak Dadan untuk mengukur keberhasilan dari rencana ini? Eh, Bagaimana nih Pak? Oke, Untuk untuk mengukurnya dalam iya. keberhasilan rencana ini gitu, Pak. Kalau keberhasilannya itu bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah, seperti itu. Hebat sekali Pak Dadan itu, Pak. Namun dalam setiap rencana nih Pak Dadan nih ya, pasti ada tantangan ya seperti tadi itu di awal nih. Bagaimana Pak Dadan merencanakannya nih untuk menghadapinya gitu, Pak? Ya, awalnya saya tadi tidak sempat terpikir ya, bagaimana menghadapi tantangan ini, tapi setelah apa, pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Ibu, saya mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal itu tidak berjalan lancar ya. Kemudian saya akan berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan atau mendapatkan, feedback dari para guru, seperti itu. Keren Pak Dadan, bagus luar biasa dengan tadi jika rencana awal tidak berjalan lancar kata Pak Dadan tadi ya, eee, ber apa, eee, juga berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan dari mereka itu. Lalu kemudian bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini nih, Pak? Ya, saya sih berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini, dan berusaha keras agar siswa itu lebih disiplin, kemudian datangnya tepat waktu. Pokoknya saya benar-benar ingin siswa itu semuanya ya, tidak ada yang datang terlambat, seperti itu, Bu. Oke, berkomitmennya untuk benar-benar dijalankan ya Pak Iya, Dadan ya. benar. Nah, untuk menjalankan komitmen ini nih Pak Dadan, siapa atau apa yang bisa membantu Pak Dadan nih untuk menjaga komitmen ini nih supaya berhasil bagaimana nih Pak? Oke, untuk menjaga komitmen ini ya, saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, tentunya kepala sekolah sangat mendukung ya, dan guru-guru dan orang tua juga pasti akan mendukung ini. Dan mungkin juga beberapa, eee, teman itu yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan, itu, Bu. Oke, bagus sekali Pak. Menjaga komitmennya Pak Dadan bisa melakukan dengan guru-guru, orang tua, dengan dukungannya ya Pak ya tadi yang dikatakan Iya, Pak Dadan. Juga dengan teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini ya Pak ya supaya berhasil gitu ya Pak ya. iya, Nah, iya. kemudian bagaimana nih dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini nih menurut Pak Dadan? Kalau setelah ini saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara lagi mungkin dengan Ibu ya, dengan Bu Nining
jika ada hal yang perlu, didiskusikan ke depannya seperti itu. Nggak apa-apa ya, Bu? Oh, nggak apa-apa, hebat sekali Pak Dadan, saya, percaya sama Pak Dadan ini bisa melaksanakan rencana ini. Nah, jika ada perkembangan atau Bapak butuh bantuan saya, insya Allah Pak Dadan, saya selalu, apa ya, welcome dah untuk perbaikan dunia pendidikan dan Pak Dadan juga nggak usah ragu, nggak usah sungkan dengan saya untuk, menghubungi atau berbicara ketika dalam perkembangan ini Pak Dadan. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Saya sangat menghargai, mengapresiasi dukungan dari Ibu ini. Oke, Pak Dadan, sama-sama. Semoga rencana ini membawa perubahan yang positif ya, Pak Dadan ya, terkait Amin, siswa, amin. terutama terkait siswa yang terlambat datang ke sekolah ya, yang apa menjadi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Dadan ini ya, Pak Dadan ya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jazakillah Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu Nining. Sama-sama Pak Dadan, saya juga terima kasih banyak dapat ilmu baru dari Pak Dadan. Tetap semangat dan berusaha keras ya Pak Dadan ya. Siap Ibu. Saya pamit ya Bu. Terima kasih atas percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.